Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrat Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadrat Bahran. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala kulli ni'mah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah pertemuan kali ini bukan pertemuan ya, karena sepertinya kita tidak terlalu benar-benar bertemu. Pembelajaran kali ini untuk anak AGT 1, AGT 2, YAI 1, YAI 2 dan YAI 3 kita akan membahas mengenai pengantar dulu lah tentang materi ilmu mantik ini ya. Kita sentuh dulu secara sedikit-sedikit, tidak usah langsung, santai. Tidak terasa ya kalian sudah kelas 12, habis ini UN. Ya, kalau ada UN. 3-4 tahun yang lalu, jangankan 3-4 tahun yang lalu, bahkan sebelum corona, maaf ya, saya menyebut nama itu lagi. Bahkan sebelum corona, pembelajaran dengan teknis seperti ini, dengan daring, itu sangat-sangat jarang dilakukan. Maksudnya tidak semasif dan sesignifikan dalam suasana ini. Institusi-institusi pendidikan yang berada di pelosok-pelosok kampung, di desa-desa, yang sebelumnya tidak terlalu terjamah oleh teknologi, yang sangat sulit disentuh oleh kemodernitasan, itu tidak pernah melakukan hal seperti ini. Sekarang mau tidak mau harus seperti ini. Karena salah atau mungkin satu-satunya cara agar pendidikan tetap bisa berlangsung, agar materi tetap tersampaikan, agar ilmu tetap mengalir, bisa jadi ini satu-satunya cara untuk saat ini dalam konteks sekolah loh ya. Ya, modernitas seperti ini biasalah ya kan, selalu membawa dampak positif maupun negatif. Teknologi terutama di satu sisi membantu manusia dalam memudahkan beraktivitas atau memecahkan sebuah masalah, positif itu. Di satu sisi juga bisa membuat hasrat manusia untuk berkuasa itu lebih besar, untuk lebih mendominasi. Itu Perang Dunia 1, Perang Dunia 2 yang menewaskan 60 juta nyawa manusia lebih itu. Itu juga tidak lain karena memperebutkan teknologi. Oke, sekarang kita mengenal ilmu mantik dulu ya. Kita masuk perlahan-lahan. Yang pertama, pengertian ilmu mantik. Ilmu mantik secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu natoko yang berarti berkata atau berucap. Natoko yang tiku. Sebagaimana makalah-makalah yang masyhur, itu ada yang berbunyi al-insanu hayawanun natik. Manusia itu adalah hewan yang berkomunikasi, berdialog, berbicara. Itu makalah-makalah masyhur. Kenapa ya? Karena memang komunikasi atau dialog itulah nanti yang menjalin kehidupan manusia itu. Itu bedanya kita dengan hewan. Oke, secara istilah banyak yang mendefinisikan, tapi secara garis besarnya itu sama. Menurut istilah, ilmu mantik ialah sebuah ilmu yang membahas tentang formula berpikir, pola berpikir, kaidah berpikir, rumus berpikir sama, sehingga seseorang yang menggunakannya akan selamat dari cara berpikir yang salah. Jadi bagaimana nanti kita menjadikan pikiran itu memiliki sebuah landasan yang benar.
biar tidak terjebak pada cara berpikir yang salah. Karena nanti kalau kalian cara berpikirnya salah, akan lahir kesimpulan yang salah. Nanti kalau lahir kesimpulan yang salah, bisa melahirkan hukum yang salah. Nanti efek panjangnya itu banyak, efek rantainya itu. Oke, mudahnya begini. Jadi ketika kita ingin, misal, namanya kalau kita ingin memahami sebuah ilmu, kalau kita tidak bisa memahami secara langsung, kita butuh alat untuk memahami yang bernama analogi atau perumpamaan. Jadi begini, kalau memang susah memantik itu ya. Analoginya seperti ini, ketika kita ingin masuk gua yang gelap atau hutan yang gelap, itu siasat kita, cara kita, agar nanti ketika kita masuk dan kita bisa kembali tanpa tersesat bagaimana. Pasti kita nanti akan membawa semacam alat batu lah, misal batu yang akan kita gunakan sebagai titenan, tanda ya, sebagai tanda. Nanti ketika kita masuk, kita taruh batu di pintu di sudut kanan, di sudut atas, kita taruh di jalan kita masuk, agar nanti ketika kita kembali dari hutan atau dari goa itu, kita bisa kembali ke tempat semula, ke tempat kita berangkat. Nah, ilmu mantik itu ya batu-batu itu tadi, yang nanti isinya kaidah-kaidah berpikir. Karena apa? Karena begini, orang jenius sama orang yang nggak patek jenius itu bedanya cuma sedikit. Manusia ini kan mengalami fluktuasi pemikiran, dinamika pemikiran, loncatan pemikiran itu sangat signifikan, sangat random, sangat acak. Bisa jadi ketika saya duduk di sini, pikiran saya sedang melalang buana, liburan misalkan, nggak usah jauh-jauh lah. Ketika kalian sholat, kalian mikir makan. Ketika makan, blas nggak kepikiran sholat ya toh? Ya, nggak jauh beda kita lah, sama aja. Itu artinya loncatan pemikiran. Jadi bisa satu titik ke titik yang lain, tus begitu. Nah, bedanya orang jenius atau orang yang pintar itu ketika pikirannya itu meloncat dari satu titik ke titik yang lain, dia itu bisa kembali atau tahu jalan pulang kembali ke titik semula. Dia bisa kembali ke titik semula dan tahu jalan pulang. Sedangkan orang yang tidak patek jenius, orang yang bodoh, orang yang gila, sama, kita mengalami loncatan pemikiran yang sama. Jadi loncat dari satu titik ke titik yang lain, plus bablas. Ya, bukan dalam artian susah untuk mengetahui jalan pulang, akhirnya tidak kembali ke titik semula, akhirnya pikirannya tidak konsentrasi, ambiar ke sana kemari. Itu bedanya di situ. Kan mau tidak mau kan kita akui, selain mulut ya, selain lisan ini, salah satu anggota tubuh atau susunan materi dalam tubuh yang paling cerewet itu ya otak. Banyak orang yang sakit gara-gara kebanyakan pikiran, banyak orang yang stres gara-gara kebanyakan pikiran, banyak orang yang sehat gara-gara bisa mendamaikan pikiran dan lain-lain, bla bla bla. Ada yang mengatakan pusatnya itu di sini. Pikiran juga kalau sudah kadung cerewet itu luar biasa ya kan, bikin kita tidak fokus. Apa yang seharusnya tidak kita pikirkan itu tiba-tiba kita pikirkan. Menjelang tidur itu pikiran datang mengeroyok. Di bilik-bilik kamar mandi pikiran itu datang entah kemana juntrungnya itu tidak jelas. Nah, bagaimana cara mendiamkan atau menenangkan pikiran itu? Ini kan salah cerewet, bla bla bla, bunyi terus. Bahkan ketika lisan kita diam ini tetap bunyi aja. Kita analogikan lagi begini. Misalkan ketika kamu menonton TV dengan volume yang sangat keras, volume banter, dan di sebelah kamu, tidak jauh dari kamu, ada orang yang
memanggil-manggil namamu, ingin mengatakan sesuatu. Untuk mendengar perkataan orang tersebut, apa yang kamu lakukan? Ya, kamu pasti mengecilkan volume TV. Volume TV-nya kamu kecilkan biar suara orang itu, apa yang ingin dia katakan bisa terdengar oleh. Pikiran juga seperti itu. Kalau kamu ingin mendengarkan hati nurani, mendengarkan suara-suara dari lubuk yang terdalam, salah satu caranya kamu harus bisa menenangkan pikiran, kamu kecilkan volumenya. Di dalam Islam, kita menemukan itu. Di dalam Islam, itu juga diajarkan bagaimana cara menenangkan pikiran itu. Biar bisa mendengar hati nurani itu. Namanya, salah satunya ialah zikir. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Berzikir itu bisa menenangkan hati. Afdhalul dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Di Islam itu ada zikir. Kalau di budaya-budaya lain, agama-agama lain juga banyak. Ada meditasi, ada yoga, ada tirakat, dan lain-lain. Banyak lah. Cara untuk menenangkan pikiran itu banyak. Di Islam kita diajarkan dengan cara berzikir. Karena apa ya? Nikmat yang paling tinggi nanti ialah ketika jiwa kamu atau pikiran kamu atau hati kamu sudah tenang. Hati yang tenang adalah nikmat yang tertinggi. Banyak orang yang tidak bisa tidur nyenyak karena banyakkan pikiran. Banyak orang yang hidupnya terganggu karena banyakkan pikiran. Gitu. Karena kalau hati tidak tenang, mau sebanyak apapun harta yang kamu punya, setinggi apapun jabatan yang sedang kamu emban, itu kalau hati tidak tenang itu tetap akan ada terasa sesuatu yang menjanggal. Selalu merasa tidak cukup, selalu merasa belum puas, dan lain bla bla bla. Makanya kalau hati sudah tenang itu enak sudah. Tapi kalau sudah tenang, jiwa yang tenang itu nanti dalam Al-Quran ada ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Oke, itu tadi kok sampai sana tadi itu ya. Memantek. Oke, hukum mempelajari ilmu mantek ada 3. Ada haram, ada yang menganjurkan, ada yang mengatakan boleh. Haram, pendapat ini nanti dikemukakan salah satunya oleh Imam Nawawi. Musannif Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawi, dan lain-lain. Beliau ini juga berjuluk Bahrul Ulum, samudra ilmu. Beliau juga Syafi'i ya, bermadzhab Imam Syafi'i. Lalu yang mengatakan menganjurkan ini nanti digagas oleh Imam Al-Ghazali. Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Nanti dari beliau ini karyanya, beliau ada menulis karya yang berjudul Tahafutul Falasifah nanti itu ya. Kerancuan filsafat barat yang waktu itu memang sangat-sangat mendominasi khazanah pengetahuan di dunia. Itu filsafat barat. Ada juga yang mengatakan boleh bagi seseorang yang memiliki akal dan hati sempurna serta memahami betul Al-Quran dan hadis. Ini menurut pendapat yang masyhur. Jadi di antara 3 ini mau ngambil yang mana? Yang atas. Kalau yang atas ya sudah selesai, sudah tidak perlu kita perpanjang lagi basa-basi ini. Tidak lah, kita mengambil yang tengah. Karena dari awal ya kita sepakati saja, karena memantik ini penting. Ilmu mantik ini bukan ilmu yang dipelajari untuk dirinya sendiri, bukan. Ilmu mantik nanti itu ilmu yang kamu pelajari untuk kamu terapkan di keilmuan yang lain. Nah, itu ilmu mantik.
kamu mau belajar ekonomi, kamu mau belajar fisika, kamu belajar matematika, kamu butuh mantik. Fikih, apalagi fikih. Fikih, usul fikih, kamu beda mantik, beda definisi, beda logika, itu nanti sudah melahirkan hukum yang berbeda. Kalau tidak percaya, tanya guru fikih, tanya guru usul fikih. Bahkan di salah satu khazanah pengetahuan ada yang menyebut bahkan usul fikih. Usul fikih itu merupakan tanda kutip filsafat dari fikih. Tanda kutip. Itu logika. Penting ya, kita belajar logika. Ya, walaupun Islam ini tidak semuanya tentang logika. Enggak. Islam itu perpaduan logika dan rasa. Logika itu penting. Bahkan ada yang sampai mengatakan la dina liman la aqlal. Tidak ada agama liman la aqlal. Bagi mereka yang tidak memiliki akal. Yang berpikir. Kamu kalau mau belajar Islam logika tok, ya salah. Belajar Islam rasa tok, ya salah. Jadi dua-duanya itu harus lengkap. Ada kamu juga belajar fikih, kamu juga belajar tasawuf. Wa man bainahuma faqad tahaqqaqa. Jadi kalau kamu belajar fikih ada, tasawuf ada, maka kamu padukan antara keduanya, maka yang paling benar itu adalah yang ini. Karena kamu nanti kalau belajar fikih toh, nanti kamu bakalan kaku. Kalau kamu belajar tasawuf toh, nanti kamu bakalan zindik. Ya. Harus seimbang. Dan ilmu mantik ini itu ilmu yang kita gunakan untuk memikirkan makhluk. Ini yang penting juga ya. Kalau memikirkan kholik itu jangan pakai mantik karena tidak bakalan nyampe. Tidak bakalan nyampe. Tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fil khaliq. Kamu itu cukuplah merenung, cukuplah berpikir mengenai penciptaan, mengenai makhluk-makhluk Allah. Wala tatafakkaru fil khaliq, dan janganlah kamu memikirkan tentang Tuhan, tentang khaliq. Pikirkan saja makhluk, bukan khaliq. Karena begitu kamu menggunakan akal untuk memikirkan khaliq, kobong-kobong dewe nanti akalmu itu ya. Sudah sampai, sudah tidak bisa. Buntu-buntu sendiri, gila-gila sendiri nantinya. Jangan, mau saya kasih contoh, tapi janganlah. Oke. Itu aku mempelajari ilmu mantik. Sejarah ilmu mantik. Oh ya, kita belum bahas sejarah. Sejarahnya singkat saja, saya kasih singkat. Dulu ilmu mantik atau logika itu lahir di Yunani. Sebenarnya kita berpikir, kita melogiskan sesuatu, berpikir secara ilmiah, secara masuk akal, itu kan sudah dari dulu. Cuma ada seorang tokoh yang menjadikannya termasuk bagian dari ilmu. Di sistematika menjadikannya ilmu yang bernama Aristoteles. Aristoteles ini murid dari Plato, Plato ini murid dari Socrates. Ya. Jadi kalau di bahasa Arab dia Sukrat, terus ada Aflatun, ada Aristu. Ini tiga. Yang mana kalau kita mau belajar filsafat, belajar keilmuan itu nanti tidak bisa lepas dari ketiga tokoh Yunani ini ya. Itu secara singkat saja. Nanti kalau saya jelaskan panjang sejarah-sejarahnya ini juga panjang logika. Tapi itu aja, bapak logika. Nanti kalau di Islam ada Imam Ghazali, ada Ibnu Rushd, ada Al-Farabi, lengkap. Lalu, dari tadi kita bahas apa sih, kita ngomong ilmu dari tadi. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan ilmu? Ilmu adalah menurut pakar ulama usul fikih memaknai ilmu dengan sebuah keyakinan yang mantap sesuai dengan kenyataan yang ada dan diperoleh dari dalil. Kamu meyakini sesuatu, kamu ada petunjuk mengenai apa yang kamu yakini itu, dan apa yang kamu yakini itu sesuai dengan kenyataan atau realitas. Itu ilmu. Sedangkan menurut pakar ulama ilmu mantik, ilmu yaitu suatu gambaran yang tertangkap di dalam akal
baik dalam bentuk kenyataan i'tiqadiyah ataupun dugaan dhanniyah, baik itu sesuai kenyataan atau tidak. Gini contoh, ketika kamu melihat bayangan ketika kamu lihat bayangan dan kamu yakin itu bayangan kucing. Lalu ketika bayangan itu bergerak, nampaklah sumber dari bayangan dan ternyata benar-benar kucing. Maka itu ilmu. Kamu yakin itu bayangan kucing. Ada dalilnya. Dalil yang kita bicarakan di sini bukan ayat, bukan apa. Dalil itu merupakan petunjuk, argumentasi, indikasi. Itu dalil. Kamu melihat ada bayangan, itu dalil. Itu petunjuk. Dan ternyata petunjukmu itu sesuai dengan realitas. Oh, ternyata benar-benar kucing. Itu ilmu. Tapi kalau ternyata bukan kucing, ternyata terenggiling, ternyata terenggiling. Ya berarti kalau menurut ulama mantik itu juga ilmu, tapi ilmu yang berupa dugaan, karena itu masih belum sesuai dengan kenyataan atau realitas. Itu ya. Oke. Lalu asbabul ilm. Sebab ilmu itu bisa masuk ke dalam kehidupan kita, ke dalam pikiran kita, itu ada 3 pintu. Yang pertama, panca indera. Contoh, di depan saya ada laptop. Ya, di depan saya ada laptop dan saya yakin di depan saya ada laptop dan ternyata di depan saya benar-benar ada laptop sesuai dengan kenyataan realitas. Itu ilmu yang dimaksud dengan panca indera, atau lebih tepatnya indera penglihatan. Paling mudah nih, pintu dari ilmu masuk yang pertama panca indera. Rasa sakit juga itu. Ketika kamu dicubit atau ditampar, ketika kamu disakiti, ya kan? Tapi kayaknya kalian memang ya terlalu biasa ya, sepertinya disakiti. Ketika kamu dicubit atau ditampar, pertama kali kamu dicubit atau ditampar, rasa sakit itu akan terekam di dalam memori ini, di dalam pikiran ini. Jadi ketika kalian suatu saat nanti akan dicubit atau ditampar untuk yang kedua kali, maka secara refleks kalian akan menghindari karena kalian tahu rasa sakit itu. Kalian punya rekaman tentang rasa sakit itu waktu pertama kali dicubit. Maka ketika kedua kalinya akan dicubit, kalian akan menghindari atau minimal menahan rasa sakit. Sudah bersiap, itu refleks. Karena kalian sudah punya rekaman rasa sakit, itu ilmu itu. Ilmu. Ya. Oke. Yang kedua, akal. Ilmu itu bisa masuk melalui akal. Nanti di sini yang dimaksud logis nggak logis nanti di sini. Akal. Contoh ya. Jadi nanti modelnya ada premis, ada konklusi. Pernah belajar bahasa Indonesia kan ya? Premis mayor, premis minor, nanti konklusi kasus 1, kasus 2, nanti kesimpulannya bagaimana. Contoh. Premis mayor. Semua anak kelas 12 pintar adalah murid yang pintar. Semua anak kelas 12 adalah murid yang pintar. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, Rizal adalah murid kelas 12. Yang pertama, semua murid kelas 12 adalah murid yang pintar. Yang kedua, Rizal adalah murid kelas 12. Maka kesimpulan yang lahir adalah Rizal adalah murid yang pintar. Paham ya? Kalau tidak paham, tidak apa-apa lah. Nanti kita pahami bersama-sama. Itu masuk akal. Karena konklusi atau kesimpulan tidak mungkin akan lahir keluar dari kasus 1, kasus 2, premis mayor, premis minor itu tadi. Semua anak kelas 12 adalah murid yang pintar. Rizal adalah murid kelas 12. Maka Rizal adalah murid yang pintar. Tidak mungkin akan muncul kesimpulan Rizal adalah murid yang bodoh. Karena premis mayor dan premis minornya itu tidak ada yang mengatakan itu. Itu kan masuk akal. Nah, itu ilmu yang seperti itu, yang logis. Lalu ada khobar. Khobar nanti yang dimaksud di sini khobar mutawatir.
yang tidak jauh beda lah sama pengertiannya dalam ilmu hadis. Khobar mutawatir nanti ketika ada sekelompok orang, kalau di ilmu hadis itu kan 9-10 ke atas tuh ya, sekelompok orang yang mana orang ini tidak mungkin berpeluang bersepakat untuk berbohong ya. Misal saya di Jombang mengatakan kemarin saya melihat anak kambing berkaki 5. Oke, saya mengatakan itu di Jombang. 2 hari kemudian atau 5 bulan kemudian, ini tidak terpaut waktu ya, 6 bulan kemudian juga tidak apa-apa, ada orang Malaysia juga berkata seperti itu. Oh iya, saya juga melihat, saya melihat anak kambing berkaki 5. Orang yang di Papua bilang begitu, orang yang di Rusia bilang begitu, orang yang di Australia bilang begitu, sama. Nah, khobar ini disebut khobar mutawatir. Maka ketika khobar ini berkumpul, ini bisa kita jadikan ilmu. Oh, ternyata anak kambing berkaki 5 itu benar-benar ada. Ini namanya khobar mutawatir. Ini zaman dulu. Zaman sekarang, apalagi di dunia maya itu ya, khobar mutawatir ini kan rumusan kaidah zaman dulu. Jadi kalau zaman sekarang ini tidak masuk. Karena khobar mutawatir zaman sekarang itu sangat susah untuk diverifikasi, dilacak dari mana berasal atau kemana tujuan, itu tidak jelas. Ya gimana ya, khobar di dunia maya itu kan berlalu dan berlintas, itu tidak jelas juntrungnya. Data, kabar, begitu mudah bisa dimanipulasi, jadi tidak jelas. Ini tidak bisa kita jadikan ilmu kalau yang di media massa itu ya. Cukup tahu saja lah. Tidak usah kalian tidak usah gara-gara media begini saja terus kalian berdebat sampai berbuih-buih, itu ya jangan. Tapi kalau kalian masih muda ya tidak apa-apa lah. Melatih kebodohan tidak apa-apa. Oke. Itu tadi asbabul ilm ya, asbabul ilm. Oke. Sekarang klasifikasi ilmu dalam ilmu mantik. Di sini perlahan-lahan ya kita masuk ke klasifikasi ilmu dalam ilmu mantik. Ilmu dalam ilmu mantik nanti itu terbagi menjadi 2. Ada tasawuri, ada tasdiki. Tasawuri, tasdiki. Kita pelan-pelan dulu. Dua atas ini dulu ya. Tasawuri, nanti surah atau gambaran. Mudahnya seperti tasawuri adalah ilmu yang kamu barengi dengan keyakinan. Oke? Salah. Tasawuri itu tidak dibarengi keyakinan. Kalau tasdiki, kamu barengi dengan keyakinan. Objeknya biasa begini ya. Tasawuri itu tunggal. Jadi nanti misalkan saya mengatakan kucing atau saya mengatakan kipas angin, maka secara sepintas lalu, secara langsung, gambaran di otak kalian akan menampilkan itu, apa yang saya katakan. Itu namanya tasawuri, surah, imajinasi, abstraksi, konsepsi. Itu namanya tasawur. Tanpa dibarengi keyakinan, kalian tidak butuh memberikan statement apapun mengenai itu. Nanti pertanyaan juga begitu. Tasdik itu dibarengi dengan keyakinan. Contoh, bumi itu bulat, Ali pergi ke pasar, kipas angin itu rusak. Nah, itu kan sebuah kalimat yang kita memberikan statement, baik itu membenarkan atau menyalahkan. Ada dibarengi keyakinan di situ. Kipas angin itu rusak. Kita menyatakan itu berarti memang kipas angin benar-benar rusak. Kita sudah yakin dan kita membenarkan. Bisa juga bumi itu tidak bulat, tidak apa-apa. Kita memberikan statement bahwa bumi itu tidak bulat, kita yakin. Nah, itu tasdik. Tapi begitu tasawur itu kamu cukup membayangkan saja. Sepintas lalu lah ya. Kamu tidak juga kamu benarkan, tidak juga kamu salahkan.
Ya kamu letakkan sajalah di awang-awang, itu tasawur. Tapi begitu kamu berikan statement, kamu jatuhi hukumnya, kamu beri pernyataan, kamu benarkan atau kamu salahkan, itu masuknya tasdik. Oke. Nah, dari dua ini nanti masing-masing akan lahir badihi dan nadhuri. Badihi itu yang mudah, nadhuri itu yang susah. Sama, tasawur nanti juga ada yang badihi, ada yang nadhuri. Tasdik juga ada yang badihi, ada yang nadhuri. Badihi itu yang mudah, nadhuri itu yang susah. Tasawur nanti juga ada badihi. Contoh, oh jadi begini. Tasawur itu nanti objeknya tunggal. Kebanyakan tunggal, mesti tunggal biasanya. Dan dia semacam pertanyaan, itu maksudnya tasawur karena tidak ada statement. Apakah besok lebaran? Kan nggak ada statement apa-apa, di situ masuknya tasawur. Atau kata perintah atau larangan, sama aja. Jangan dekati saya, jangan tonton video saya, jangan masuk kelas saya. Itu namanya tasawur, bukan tasdik. Karena tidak ada statement apapun di situ. Hah? Oke, tasawur yang badi, yang mudah. Ketika saya mengatakan kuda, maka akan langsung muncul imajinasi, bayangan tentang kuda di otak Anda, di bayangan Anda. Jadi, dan kalau nadhori yang nggak susah, misalkan ketika saya membunyikan kata buruk, itu kan mulai susah, bayanginnya susah. Saya mengatakan ruh itu ya, saya mengatakan hakikat listrik, saya mengatakan frekuensi atau gelombang, itu susah. Nah, badihi itu yang mudah. Nadhuri yang susah, yang mana dalam artian kita membutuhkan penalaran lebih lanjut, perenungan lebih mendalam, penelitian yang lebih jauh, perjuangan yang lebih giat, gitulah ya. Itu nadhuri. Oke, sampai sini paham? Tasdik itu nanti ada juga yang badihi dan nadhuri. Oke, badihi. Misal yang mudah saja. Yang mudah itu misalkan Ali pergi ke pasar, itu kan mudah. Itu kan statement. Ada statement di situ, ada kita jatuhi hukuman di situ. Terus misalkan lagi harga satu botol aqua ini murah. Itu kan mudah membayangkannya ya. Bismillahirrahmanirrahim, minum dulu. Lalu ada yang susah, nadhuri. Misal ya tadi itu contoh, saya katakan bumi itu bulat. Benar enggak bumi itu bulat? Kita memberi statement di situ, tapi kan susah. Itu untuk mengetahuinya itu susah. Misalkan Abu Thalib itu kafir atau tidak kafir, itu kan statement. Cara kita membuktikannya itu susah. Butuh penalaran yang lebih lanjut, butuh penelitian yang lebih mendalam, butuh perenungan yang lebih jauh. Badihi misal lagi 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, itu kan kita tidak perlu mikir jauh-jauh itu. Oh ya, begitu saja. Makanya tidak semua ilmu itu butuh sanad. Ya, ini mungkin pernyataan agak kontroversial macam di internet gitu ya. Internet itu kan semua ilmu butuh sanad, butuh jasa. Enggak. Tapi kalau ilmu mantik begini, tidak semua ilmu butuh sanad. Enggak. Kamu mengetahui 1 tambah 1, 2 tambah 2, kamu tidak perlu keliling cari guru untuk mendapatkan ilmu itu. Tidak perlu. Kamu bisa mendapatkannya dengan mudah sendiri. Makanya sebagian ilmu itu susah, nadhori. Sebagian ilmu itu mudah. Kalau semua ilmu itu mudah atau badihi, nanti kita nggak perlu belajar apapun, kita nggak butuh guru nanti. Kalau semua ilmu mudah. Kalau semua ilmu itu susah, nadhori, nanti kita bakalan nggak bisa tahu ilmu sama sekali. Jadi seimbang.
Bedanya mudah dengan susah itu kan relatif sih, mudah dengan susah itu ya. Jadi susah itu merupakan mudah yang terkumpul. Mudah kumpul jadi satu, susah jadinya. Susah itu adalah mudah yang berkumpul. Ya. Rindu adalah susah itu mudah yang berkumpul. Nah, orang pintar bisa mengetahui yang susah. Ini caranya bagaimana? Yaitu dia bedah, dia urai. Susah itu diurai satu-satu, ini mudah. Nah, biar kelihatan. Itu nanti nama metodenya ada identifikasi, ada analisis, dan lain-lain. Jadi orang jenius atau orang pintar itu bisa mengetahui sesuatu yang susah karena dia mengurai yang susah itu jadinya mudah, dijadikan mudah. Nah, kalau tidak bisa mengurai, maka kita butuh guru, butuh orang lain untuk mengurai biar kita paham. Ya bedanya seperti itu. Orang jenius bisa mengurai sendiri. Orang yang tidak patek jenius ya butuh guru untuk mengurai sesuatu yang susah. Ya, susah itu mudah yang berkumpul. Seperti itu. Oke, itu sekilas ya kita perkenalan atau pengantar ilmu mantik ini, tasawur dan tasdik. Nanti ilmu mantik ini tidak jauh akan membahas tentang definisi, tentang argumentasi. Definisi itu nanti disebut dengan ta'rif kalau di ilmu mantik. Dan argumentasi itu nanti istidlal atau dalil, itu argumentasi. Tasawur nanti inilah melahirkan itu ta'rif, definisi. Misalkan apa itu kuda? Kalau ada pertanyaan seperti itu ya kamu kasih definisi. Kuda itu ya hewan berkaki 4, berekor, makan rumput. Ketika dikasih definisi seperti itu, tiba-tiba dia melihat kambing dan mengatakan itu kuda. Ya tidak salah karena dia ngertinya definisi seperti itu. Nah, kesalahan definisi semacam ini biasanya itu terdapat pada terlalu umumnya sebuah definisi atau terlalu khususnya sebuah definisi. Itu nanti yang biasanya mengundang kesalahan dalam mendefinisi. Itu pertanyaan apakah itu kipas angin, apa itu gitar misal. Itu kita butuhnya definisi, tarif. Tapi misalkan yang argumentasi, misalkan Ali pergi ke pasar, terus nanti pertanyaannya bagaimana Ali pergi ke pasar atau kenapa Ali pergi ke pasar. Nah, kenapanya itu kita butuh argumentasi, kita butuh istidlal, ya. Tasawur dan tasdik itu bedanya di situ. Badihi dan nadhari juga seperti itu. Ada yang jelas, ada yang gamblang, ada yang susah yang butuh penalaran lebih jauh. Dan yang mudah ini jangan didefinisikan karena yang jelas dan yang gamblang, yang mudah ini kalau didefinisikan nanti juntrunge jatuhnya bakalan tidak jelas. Ya, contoh ketika kamu bertanya ke temanmu, Van, di rumahmu ada wifi? Ada. Selesai ya? Ada. Selesai, di rumahmu ada wifi? Ada. Karena definisi tentang ada itu sama, sepakat. Ya sudah, tidak perlu kamu definisikan ada. Masa, Van, di rumahmu ada wifi? Ada. Terus kamu bertanya, coba definisikan apa itu ada. Bulat. Jangan-jangan kita semua ini tidak ada. Yang ada itu hanya Tuhan. Apakah kegelapan itu karena tidak adanya cahaya atau adanya kegelapan? Bahkan ketika kita berbicara ada, sesungguhnya kita itu tidak benar-benar ada. Yang ada hanyalah Tuhan dan kita adalah sesuatu yang diada-adakan. Oh, berat itu. Berat. Mumet-mumet sendiri nanti yang gede-gede tewe ya. Jadi sesuatu yang sudah gamblang, yang sudah jelas itu jangan didefinisikan, ya sudah seperti itu. Itu ya seperti itulah mudahnya. Kalau yang susah memang kita butuh argumentasi, sedikit argumentasi yang logis. Oke, sekian dulu pengantar awal dalam ilmu mantik. Nanti selanjutnya
Semoga kita bisa memahami materi-materi selanjutnya, dan teman-teman yang di rumah semoga kuota internetnya terus ada. Semoga kita semua sekeluarga sehat selalu. Amin. Karena itu yang paling penting ya di masa-masa seperti ini, ataupun di masa-masa yang tidak seperti ini, kesehatan memang selalu penting. Oke, itu saja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.